Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok tes bakat dan minat izin sedikit menjelaskan mengenai teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Howard Gardner, pria kelahiran 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Ia adalah co-director sebuah kelompok penelitian di Harvard School Graduate of Education dan menjadi tokoh pendidikan dan psikologi pada zaman itu. Ia mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori multiple intelligence mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dan menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu bentuk budaya. Pada awalnya, Gardner hanya menggunakan 7 bentuk multiple intelligence. Namun, seiring berkembangnya zaman, multiple intelligence bertambah menjadi 9 aspek. Yang pertama, ada bakat linguistik. Bakat linguistik merupakan bakat di mana seseorang mampu mengelola kata dan bahasa. Pada teori ini dapat diimplementasikan dalam keseharian kita saat sedang membaca buku atau dari lingkungan kita seperti keluarga dan juga teman. Yang kedua, ada bakat logika matematik. Bakat logika matematik merupakan bakat di mana seseorang mampu menggunakan logikanya untuk mengelola angka terutama dalam matematik. Dapat diimplementasikan dengan kita mampu berpikir rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan atau karir kita untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, ada bakat musik. Bakat musik merupakan bakat di mana seseorang mampu menuangkan imajinasi, emosi, dan cerita ke dalam karya musik atau suara. Dapat diimplementasikan dengan seorang penyanyi yang menciptakan lagu berdasarkan kisah cintanya. Bakat visual adalah kemampuan untuk memahami dan menciptakan representasi visual dari hubungan spasial, seperti dalam arsitektur atau karya seni. Orang yang memiliki jenis kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam desain bangunan, apresiasi seni, membaca peta, grafik, rencana dasar, berpikir dalam 3 dimensi, dan memanipulasi objek dalam pikiran dan ruang fisik. Orang yang memiliki jenis kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam arsitektur, teknik, seni pahat, dan lain-lain. Bakat kinestetik ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini cenderung menyukai dan efektif olahraga dan permainan, seperti tenis ataupun bola basket. Seseorang dengan kecerdasan kinestetik biasanya sangat baik dalam tugas-tugas manual yang membutuhkan koordinasi mata tangan. Orang yang kinestetik cenderung aktif secara fisik, lebih suka bergerak daripada duduk diam. Mereka suka berada di luar ruangan dan sering unggul dalam olahraga seperti basket atau berenang. Bakat interpersonal ditandai dengan kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang lain, membangun hubungan baik dengan cepat, dan bekerja secara efektif dalam tim. Mereka mampu menyampaikan pesan mereka dengan jelas dan ringkas, sambil mempertahankan perhatian audiens mereka. Mereka juga mahir membaca isyarat nonverbal dari orang lain dan menyesuaikan pesan mereka. Mereka terampil dalam melibatkan orang lain dalam percakapan, dan memiliki kemampuan alami untuk meringankan suasana hati atau menciptakan rasa senang. Mereka sering memiliki selera humor yang baik. Kecerdasan interpersonal yaitu kecerdasan yang ada dalam diri sendiri atau kecerdasan yang dapat memahami diri sendiri. Kecerdasan ini sangat dekat dengan pemahaman emosi yang berkelanjutan sehingga dengan mudah mengembangkan diri dengan akurat. Dan kecerdasan ini dapat mengidentifikasi kekurangan diri. Kecerdasan ini juga dapat mendorong seseorang membangun hidup dengan sistem nilai etika yang lebih mendalam sehingga pendalaman tentang makna kehidupan menjadi pembelajaran dan tujuan perkembangan yang menjadi tujuan utamanya. Dengan meningkatkan kecerdasan ini, seseorang mampu mengetahui kemampuan serta kelemahannya. Kecerdasan naturalistik yaitu kecerdasan yang memiliki pemahaman dekat dengan alam untuk mengenali, mengidentifikasikan, dan bahkan dapat memetakan hubungan dengan alam itu sendiri, seperti dengan melakukan penjelajahan lingkungan alam dan lingkungan manusia dengan penuh ketertarikan dan antusiasme, dan mereka juga senang memelihara tanaman dan hewan. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang dimiliki manusia sehingga dapat memahami tentang keberadaan dirinya sendiri, keberadaan orang lain, dan keberadaan alam.
Kecerdasan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan manusia ke manusia lainnya, dan bahkan alam, ataupun dapat lebih menjurumus kepada muatan agama, yakni keyakinan tentang keesaan Tuhan dan melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya.